Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tempo hari ada seorang bapak-bapak yang menanyakan ke saya, mohon petunjuknya, bimbingannya, dan juga beberapa tipsnya untuk pelaksanaan ibadah umroh yang langsung ke Mekah dan niat ihramnya di atas pesawat. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan beberapa hal, beberapa tips yang harus dilakukan pada saat keberangkatan. Tempo hari ada juga sahabat saya yang akan melaksanakan ibadah umroh, dia dari luar daerah, kemudian dia berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta, gitu ya. Nah, tempo hari dia juga menanyakan mandi janabatnya di mana, ya. Saya kasih bimbingan sampai selesai seperti itu. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan melaksanakan ibadah umrohnya langsung ke Mekah, berarti kan niat ihramnya di atas pesawat pada saat pesawat lewat batas mikot di Yalamlam. Apa yang harus dikerjakan pada saat mau berangkat? Yang pertama, saya mengingatkan, tips dari saya, ingat ya, bagi laki-lakinya itu membawa kain ihram, tapi tidak dipakai. Ya, kain ihram jangan lupa dibawa, bukan dimasukkan ke koper bagasi, bukan, tapi dibawa ke tas teng-teng. Nanti untuk di kabin bersama kitanya, jangan ditinggal. Itu ya namanya kain ihram pertama yang perlu dibawa. Kemudian yang kedua, silahkan bapak dan ibu ya, membawa jaket masing-masing, karena di pesawat itu dingin, ya, luar biasa dinginnya. Kan yang namanya pesawat jarak dari Jakarta umpama ke Jeddah itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita itu dingin sekali ya. Makin lama makin dingin, biasanya seperti itu di pesawatnya. Nah, itu sangat dibutuhkan, saya mengingatkan untuk membawa jaket. Nah, jaketnya jangan dibawa, disimpan di koper bagasi, tapi dibawa, langsung dipakai boleh. Nah, prakteknya jaket itu kenapa saya suruh bawa? Ya, biasanya kalau dari travel umroh itu kan dibagi batik. Ya, pakai baju batik, silahkan pakai baju batiknya tapi didobel sama jaket. Itu seperti itu prakteknya. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ketiga, silahkan bapak ibu mandi janabat di rumah. Ya, orang bilang mandi besar atau mandi ihram, boleh, sama prakteknya seperti itu. Jadi praktek mandi janabat itu sama dengan mandi junub, sama. Memang sudah menjadi tuntunannya seperti itu kalau orang yang mau umroh. Ya, seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian, selanjutnya tips yang keempat, pada saat bapak ibu sudah sampai di bandara, biasanya diberikan briefing, kemudian dikasih tahu semuanya, sambil menunggu pesawatnya. Biasanya beberapa jam. Umpamanya pesawatnya berangkatnya umpamanya ya jam 5 sore umpamanya. Nah, pada saat bapak ibu menunggu, kemudian datang waktu sholat duhur. Nah, ini tips yang keempat ya, tips yang keempat. Nah, silahkan bapak ibu sholat duhur. Hanya saja ya, sholatnya diringkas, disatukan dengan sholat asar. Ya, jadi prakteknya bagaimana Pak? Prakteknya silahkan sholat zuhurnya 2 rakaat, salam, kemudian dilanjutkan lagi sholat asar 2 rakaat, salam. Berarti digabung tuh, tapi diringkas, dikosor. Itu seperti itu karena bapak ibu sedang dalam musafir. Itu ya. Kemudian selanjutnya ya, yang kelima. Ya, yang kelima, setelah bapak ibu nanti naik ke pesawat dan lain sebagainya, ya, saya memberikan arahan ya, pada saat bapak ibu mau berangkat, yang kelima nih, ya, saya lupa tadi, ya berarti yang kelima,
Untuk ibu-ibunya atau wanita, silahkan memakai pakaian yang syar'i. Pakaian yang syar'i yang menutup aurat semua, termasuk pakai apa tadi itu namanya seragam batiknya boleh dipakai. Tapi harus syar'i, maksudnya semua ya namanya kita mau ibadah. Itu seperti itu. Kalau untuk perempuan bebas. Pakai celana dalam, pakai daleman boleh. Itu seperti itu. Lengkap. Untuk bapak-bapaknya sementara karena belum niat ihram lengkap. Hanya saja saya memberikan tips. Yang pertama kan ya, bapak-bapaknya ya, untuk pakaian atasnya silahkan pakai batik dari agen travelnya. Biasanya kan dibagikan silahkan dipakai tapi tidak perlu memakai kaos dalam. Silahkan pakai baju batik kemudian pakai jaket. Kemudian bagian bawahnya, pakaian yang bawahnya silahkan memakai celana komprang. Orang bilang katanya celana pangsi yang langsung bisa dipelorotin. Tapi panjang, bukan kolor pendek. Ya, panjang seperti biasa. Insya Allah di perlengkapan umroh atau haji insya Allah banyak yang jual. Ya, seperti itu. Tapi boleh pakai daleman, pakai celana dalam boleh. Ini hanya untuk mempermudah. Karena kalau pakai celana yang kantor modelnya, yang pakai sabuk dan sebagainya, itu ribet. Ya, ribet, ada sabuknya, ada apanya, umpama seperti itu. Nah, kemudian pada saat nanti di atas pesawat, tips dari saya, ya, ini umpama sudah ada di pesawat. Nah, biasanya kru dari pesawatnya itu akan memberikan informasi, ya, contohnya insya Allah misalnya begini, 30 menit lagi pesawat akan melewati Yalamlam. Berarti ya, Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk pertama sholat 2 rakaat di mikot, ya. Kemudian juga niat ihram. Itu seperti itu. Nah, kalau umpama dapat info seperti itu, ya, silahkan ibu-ibunya yang tadinya pakai masker dibuka karena mau niat ihram. Karena ketentuannya kalau wanita atau perempuan itu wajahnya harus terlihat. Kemudian umpama pakai sarung tangan dibuka. Karena telapak tangannya harus terlihat untuk wanita. Untuk bapak-bapaknya, ya, silahkan kalau sudah dapat informasi silahkan salin di tempat sebisanya. Nah, untuk itu makanya tadi ya, berarti yang dibuka apa? Pertama jaket, pelan-pelan dibuka karena kan dingin, buka jaketnya ya. Kemudian ya, itu tas yang di kabin yang tadi dibawa, isinya itu kan kain ihram. Jadi persiapkan di situ. Ya. Kemudian yang dipakai yang terlebih dahulu itu adalah yang bagian bawah. Ya. Dipakai pada saat Bapak berdiri modelnya sebagaimana pakai sarung. Tapi silahkan tutupi pusernya. Walaupun masih pakai baju tuh. Karena auratnya laki-laki itu mulainya dari puser sampai di atas di atas lutut. Itu auratnya laki-laki. Berarti cara makainya silahkan ya, jaketnya dibuka, baju batiknya jangan dibuka dulu, tapi langsung dilibet pakai kain ihram sebagaimana pakai sarung. Setelah pakai itu asal dulu, nah kemudian silahkan dibuka sedikit-sedikit baju batiknya. Ya, ditarik ke atas dan sebagainya, ya, seperti itu. Kemudian ya dirapikan, dimasukkan ke tas. Nah, setelah itu silahkan ditarik celana kolornya, kan mudah. Ditarik berikut celana dalamnya, kemudian dirapikan ke tas. Nah, setelah rapi semuanya ditaikin ke, ada kan tempat barang-barang, namanya tempat tas kabin. Ya, silahkan dimasukkan barang-barangnya ke situ. Ya. Terutama tadi berarti yang dimasukkan celana, berikut dalemannya, termasuk baju batiknya. Berarti sekarang yang tersisa apa? Yang tersisa itu adalah kain ihramnya. Untuk kain ihramnya, ya, itu silahkan dipakai bagian bawah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dipakai bagian atas. Kan ada 2 lembar. Itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, umpama ada yang bertanya, Pak, cara makainya bagaimana? Saya sudah membuat videonya, cara makai yang kuat buat laki-laki, tidak perlu pakai sabuk. Ya. Silahkan
klik saja ya, channel Abah Jojo itu, di-subscribe, kemudian dipilih video-videonya, ada namanya cara memakai kain ihram. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Ya, silahkan ya Bapak Ibu bertayamum. Ya, sebagaimana pernah saya ajarkan tayamum di pesawat, ada videonya. Untuk apa? Ya untuk persiapan sholat 2 rakaat di mikot. Tuh ya. Nah, kemudian kalau sudah pada tayamum berarti kan sudah bisa sholat 2 rakaat karena sudah punya wudhu. Ibaratnya kan seperti itu. Ya, karena tayamum itu gantinya berwudhu. Karena apa? Umpama ada orang banyak satu pesawat mau pada umroh, kan nggak ada airnya, walaupun ada kan terbatas. Jadi silahkan bertayamum. Nah setelah itu ya, perhatikan tadi umpamanya dari krunya itu umpama kan 30 menit lagi lewat ya lam-lam. Pada saat 30 menit mau lewat ya lam-lam, berarti kan kita mempersiapkan diri sambil kita lihat waktu. Waktunya kapan? Waktunya kita beres-beres, tayamum itu kan membutuhkan beberapa waktu. Nah, kita perkirakan saja. Ya, umpamanya ya 10 menit lagi umpama mencapai ya lam-lam, silahkan Bapak Ibu boleh sholat 2 rakaat di mikot, karena mikotnya di atas pesawat. Kenapa? Karena yang namanya pesawat itu kan cepat sekali. Jadi kalau namanya 10 menit juga insya Allah pas nantinya. Sholat 2 rakaat kemudian langsung saja niat ihram. Ya, niat ihramnya baik laki-laki maupun bagi perempuan sama. Ya, diucapkannya, ada yang diucapkannya yaitu labbaik Allahumma umrotan. Cukup seperti itu tuntunannya. Saya ulangi, labbaik Allahumma umrotan. Boleh diucapkan, maksudnya memang harus diucapkan tuntunannya. Tapi jangan lupa niatkan hatinya dulu. Niat itu adanya dalam hati. Niatkan bahwa ibadah yang akan dilakukan itu semata-mata karena berharap rahmatnya Allah, berharap dibalas oleh Allah. Itu namanya karena Allah. Jadi niatkan karena Allah dulu hatinya. Setelah niat hatinya, niat ibadah kepada Allah, baru diucapkan labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Itu kalau diartikan. Tapi cukup yang diucapkan hanya labbaik Allahumma umrotan. Ya, seperti itu. Nah, setelah selesai seperti itu, ya, silahkan ya, Bapak Ibu membaca talbiyah. Itu seperti itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silahkan terus dibaca berulang-ulang. Ya. Untuk ibu-ibunya atau perempuan dibaca seperti biasa saja. Tapi kalau untuk laki-laki sunahnya itu sedikit dikeraskan. Hanya saja karena ya, di dalam pesawat ya sebisanya saja. Ya. Kalau sudah capek berhenti. Nanti kalau sudah sehat lagi, kuat lagi silahkan. Karena memang bacaan itu terus dibaca pada saat setelah niat ihram. Dibaca sampai mana? Tuntunannya sampai datang ke Masjidil Haram. Itu ya, seperti itu. Nah, di sini saya mengingatkan, ya, ada memang pembimbingnya ya yang mengatur, Bapak Ibu ada ya. Namun umpama dilakukan seperti yang saya sarankan sendiri boleh. Karena ingat yang namanya ibadah umroh itu bukan ibadah berjamaah tapi ibadah masing-masing. Jadi umpamanya pengaturnya atau pembimbingnya, ayo Bapak-bapak niat bareng. Silakan, dia kan namanya pembimbing, barangkali ada yang nggak bisa. Tapi kalau ibu sudah niat ya sudah, ya tidak perlu mengikuti pembimbingnya karena sudah niat terlebih dahulu. Umpamanya niat sendiri-sendiri boleh seperti itu, nggak harus nunggu pembimbingnya. Itu ya, seperti itu. Nah kemudian setelah membaca talbiyah, ya silakan Bapak Ibu menunggu sampai datang ke Jeddah. Ya, setelah datang ke Jeddah, ya biasanya juga cukup lama, ya, cukup lama menunggu keluar dari bandaranya, biasanya cukup lama dan lain sebagainya. Ya, dari situ Bapak Ibu tetap membaca talbiyah
kemudian biasanya naik bis menuju ke hotel di Mekah, ya, dan seterusnya. Pernah saya jelaskan, ya, karena di sini saya hanya memberikan tips bagaimana caranya praktek orang yang mau umroh tapi langsung ke Mekah. Tapi yang ditanya itu pada saat mau berangkat kemudian di pesawatnya, itu ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, ini ada pertanyaan dari Abu Hafid 3219. Abah, kalau pakai jasa yang mengantarkan atau melindungi kita ke Hajar Aswad, itu bagaimana, Abah? Bayarnya seikhlasnya katanya. Nah, ya, ada pertanyaan seperti itu, saya akan menjawab. Ya, saya pernah melihat Bapak Ibu, ya, seorang wanita. Waktu itu kejadiannya dia itu sepertinya minta diantar mencium Hajar Aswad. Yang mengantarnya insya Allah sekitar 4 orang laki-laki. Perawakannya ya seperti itulah, besar-besar, ya, mukanya seperti itulah, ya, orangnya. Nah, saya perhatikan dia itu ngasih uang, tapi setelah selesai itu kelihatannya sedikit dipaksa lagi supaya dia diminta lagi. Nah, dengan adanya kejadian seperti itu, saya melihat saja, saya perhatikan, kasihan, ya, kasihan orang yang dimintanya. Nah, pertanyaannya tadi, pada saat ingin mencium Hajar Aswad, umpama minta dituntun, minta dilindungi, itu bagaimana, bayarnya berapa? Apakah betul seikhlasnya? Saran saya jangan lakukan itu. Ya, karena itu orang-orang yang jadi joki Hajar Aswad itu sudah diberantas, dilarang, ditangkepin. Nanti khawatir kalau misalnya kejadiannya ketangkep, nanti Bapak Ibu bisa ke bawah-bawah. Karena di sana CCTV banyak. Itu sudah dilarang, nggak boleh. Yang namanya kita pakai jasa orang-orang yang menawarkan seperti itu ilegal. Ya. Jadi saran saya, kalau memang sekiranya Bapak Ibu ingin mencium Hajar Aswad, saya sudah buatkan videonya, cara-caranya, dan tingkat keberhasilannya insya Allah cukup tinggi. Ya. Dengan catatan tadi mengikuti tuntunan atau saran-saran dari saya. Nah, bisa dilihat dari beberapa komentar, ya, ada di situ beberapa orang, ibu-ibu, yang berhasil. Ya. Dia mengatakan, insya Allah dari Jawa Barat orangnya, ya, belum lama, dia di kolom komentar, dia bersyukur, bisa mencium Hajar Aswad, ya, kemudian bisa mengusap rukun Yaman, ya, padahal dari mutawifnya katanya dilarang, tapi dia mengikuti tuntunan yang saya berikan di YouTube. Ternyata dia berhasil. Itu bukan satu orang yang berhasil seperti itu. Ya, ada beberapa komentar, justru malah perempuan. Nah, disinilah ya, saya menyarankan apabila Bapak Ibu yang ingin mencium Hajar Aswad, silahkan subscribe saja channel Abah Jojonya, kemudian pilih tuh videonya, ada di situ caranya, dikasih tipsnya sama saya. Ya, seperti itu. Saya memberikan tips itu bukan sekedar hanya bicara, tapi sudah dipraktekkan Bapak Ibu. Ya, sudah dipraktekkan dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Nah, kemudian silahkan perbanyak doa kepada Allah supaya diberikan kemudahan keselamatan. Itu ya, tipsnya seperti itu. Kemudian di sini ada yang bertanya, Abah, nama travel umroh teman Abah itu apa? Kemudian alamat kantornya di mana? Saya mau ambil paket Ramadan. Nah, di sini saya jelaskan, ya, bila Bapak Ibu ingin melaksanakan umroh, baik itu umroh di bulan biasa maupun di bulan Ramadan, silahkan saya merekomendasikan nama travel umrohnya namanya ICT, Indo Citra Tamasya. Kebetulan ya, di PT Indo Citra Tamasya tersebut, ya, saya dipercaya untuk membimbing jamaah-jamaah umrohnya, ya, untuk bimbingan manasik umrohnya. Jadi diberikan kepercayaan, ya, salah satunya saya sebagai pembimbingnya, tapi khusus untuk ngurusi keilmuannya, ya, dalam artian untuk masalah bimbingan manasik umrohnya. Jadi ya, nama travelnya saya ulangi ICT. Kemudian alamat kantornya di mana, insya Allah nanti saya akan
buat di bawah di videonya insya Allah, dan juga akan saya buat di akhir video atau misalnya di deskripsinya insya Allah saya akan buatkan seperti itu. Ini ada dari @wibiaryo 4037. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sangat terbantu. Kami ini baru akan umroh. Ya. Mau tanya Abah, silahkan. Saat berdoa di Bukit Sofa, apakah sambil berdiri atau duduk? Ya. Pada saat Bapak Ibu nanti pelaksanaan sa'i, itu kan silahkan berdoa sepuas-puasnya di Bukit Sofa dan Marwah. Tuntunannya berdiri. Hanya saja kalau sekiranya betul-betul berat capek, boleh duduk. Ya silahkan boleh. Duduk juga boleh. Tidak ada larangan. Ya seperti itu. Kemudian dari @umisriani 840. Assalamualaikum Abah. Kalau syukuran setelah pulang umroh boleh apa tidak? Ya. Ini dia menanyakan setelah umroh, ya, boleh apa tidak kalau melakukan syukuran. Saya jelaskan, insya Allah ada di dalam hadis Imam Bukhari diterangkan, pada saat Nabi beserta rombongannya tiba di Madinah, tiba itu dalam artian pulang dari safar, dari bepergian, ya. Nabi itu ya, biasanya memotong sapi atau unta kalau pulang safar sampai di Madinah, ya. Berarti umpamanya Bapak Ibu, ini kan perjalanan Ibu ya safar juga lama, ada yang 9 hari, ada yang 2 minggu melaksanakan ibadah umrohnya. Umpamanya kangen dengan opor ayam umpamanya. Saya ada niatan nanti pulang dari umroh, pengen banget motong ayam umpama, di rumah punya ayam banyak umpama. Saya memotong 10 ekor umpamanya. Boleh. Pas pulang-pulang, potong ayamnya, kemudian ya panggil ya, keluarga terdekat, tetangga terdekat kan. Insya Allah biasanya tetangga terdekat, keluarga terdekat itu kan membantu pada pelaksanaan keberangkatan, penjemputan dan sebagainya. Boleh silahkan. Ya, tanda syukur kepada mereka, kita undang makan. Ya. Yang penting saran dari saya, ingat jaga niat. Jangan sampai keinginan untuk syukuran itu disertai dengan niatan lain, diantaranya dengan sifat ujub. Karena sifat ujub ini melahirkan sifat riya. Sifat riya itu, ya, contohnya karena umpama ingin dipuji, ingin didengar, ya. Jadi sifat-sifat itu diusahakan jangan sampai hadir di dalam hati Bapak Ibu sekalian pada saat akan melaksanakan syukurannya. Atau misalnya mengundang mereka yang tempo hari sudah membantu umpamanya. Ya. Hilangkan, niatkan, saya ingin sedekah makanan, saya bersyukur kepada mereka, bersyukur kepada Allah, sudah sampai selamat. Itu ya seperti itu. Cukup seperti itu saja. Tidak perlu membuat acara-acara yang lainnya. Atau umpama undang-undang besar-besaran, ya tidak perlu seperti itu. Ya, secukupnya. Atau umpamanya punya piaraan kambing atau sapi, boleh nggak saya potong? Ya boleh, silahkan. Dagingnya silahkan dibagikan ke tetangga. Umpamanya seperti itu, karena kebanyakan umpamanya boleh-boleh saja. Yang penting jaga niatnya, jangan sampai riya. Itu seperti itu ya. Kemudian ini lanjut dari @Ibu Mariana 690. Gimana Abah kalau mengadakan pengajian? Ini pengajiannya insya Allah mau berangkatnya insya Allah. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kembali saya jelaskan, pada saat akan melaksanakan ibadah umroh itu diusahakan kita ya, dari mulai niatnya, dari mulai pelaksanaannya sampai berakhirnya diusahakan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada saat Nabi beserta rombongannya biasanya kalau mau melaksanakan ibadah umroh itu Nabi itu cukup hanya mempersiapkan perbekalannya, kemudian ngasih tahu ke sahabat-sahabatnya, kemudian besok-besoknya berangkat. Tidak melakukan acara-acara atau sesuatu yang diacarakan. Nah, adapun Bapak Ibu umpama ingin
ya, membuat acara, berarti kan diacarakan. Kalau ditanya ada nggak tuntunannya, ya insya Allah sampai saat ini ya, saya belum menemukan hadis yang seperti itu. Ya. Tapi umpama Bapak Ibu kalau ala kadarnya, namanya kan kita kedatangan tamu umpamanya, tetangga juga pada datang, ya ala kadarnya seperti biasa saja boleh. Namanya kita kedatangan tamu. Ya, umpamanya kan ada yang mau nitip doa biasanya, kemudian juga ada yang ada keperluan apa umpamanya, silakan seperti biasa saja, tidak perlu diacarakan. Ya, karena pernah ya tempo hari, ya bukan tempo hari, pernah ada ya, orang itu mau ibadah haji, ya, ibadah haji itu ya, dia sengaja ya buat tenda, kemudian manggil orang untuk bikin acara lah besar, undang-undang orang, akhirnya orang-orang kan pada datang, pada ngamplop dan lain sebagainya. Nah ini saya tidak menyarankan seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu seperti biasa saja, ya, niatkan ibadah kepada Allah, ikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umpama banyak tamu yang datangnya seperti biasa saja, ya. Jangan lupa niatnya, ya. Jangan sampai tercampur dengan sifat riya, itu ya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab. Insya Allah nanti di sesi yang lain. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini hanya sekedar info saja. Ya. Saya mengajak, ya, mengetuk Bapak Ibu sekalian, khususnya yang rezekinya turah-turah, yang hartanya berlimpah, monggo dimanfaatkan untuk bekal ibadah kita di akhirat, sebagai bekal di akhirat Bapak Ibu. Karena ingat, kehidupan ini tidak lama, ya. Coba perhatikan Bapak Ibu, ya, sahabat-sahabat kita, orang tua kita, atau senior-senior kita, bahkan mungkin ada yang lebih muda dari kita, sudah banyak yang meninggalkan kita, sudah banyak yang meninggal. Nah untuk itu, ya, di sini saya mengajak, ya, woro-woro kepada Bapak Ibu yang sudah memiliki bekal atau yang ada niatan ibadah umroh, saya mengajak untuk sama-sama bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Kenapa saya mengajaknya di bulan Ramadan Bapak Ibu, bukan di bulan biasa? Ya. Karena di bulan Ramadan ini punya kefadolan yang luar biasa, pahalanya sangat pol. Diterangkan dalam hadis, barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan orang yang haji atau haji bersama Nabi. Itu sangat pol Bapak Ibu. Belum lagi pahala-pahala yang lainnya. Orang yang bisa menemui Ramadan di Mekah, itu sama dengan dia puasa Ramadan selama 100.000 Ramadan. Belum lagi pada saat nanti dia ikut ibadah-ibadah yang lainnya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, untuk itu, ya, di sini saya mengajak karena insya Allah, ya, saya beserta istri insya Allah akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Ya. Niat saya itu adalah mengajak kebaikan, mensiarkan bagaimana caranya Bapak Ibu bisa tertarik. Toh nanti pahalanya buat Bapak Ibu sekalian. Saya hanya berharap dengan adanya saya mengajak ini, saya kecipratan pahala Bapak Ibu, karena mengajak kebaikan. Itu ya, seperti itu. Jadi bukan untuk pamer, tidak, ya. Karena memang sudah tugas saya, ya, mengajak orang-orang untuk bisa umroh beribadah kepada Allah. Nah, jadi di sini, ya, baik Bapak Ibu yang belum pernah umroh, umpama ada niatan umroh, silahkan manfaatkan, ya, waktunya, rezekinya, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh khususnya di bulan Ramadan. Ya, karena apa? Pahalanya sangat pol. Nah, umpama Bapak Ibu ingin dibimbing oleh saya, ya, umpama domisilinya umpama di luar daerah atau umpama di sekitaran Jabodetabek, insya Allah bisa nanti melalui sekarang kan modelnya sudah zamannya zaman canggih, ya, insya Allah. Nah kebetulan saya di PT Indo Citra Tamasya ini, ya, dipercaya, ya, sebagai salah satu pembimbing umroh, ya. Jadi untuk keilmuannya, untuk manasiknya, ya, kalau Bapak Ibu umpamanya ingin dibimbing saya, insya Allah bisa, bahkan bisa bareng,
Nah, kebetulan saya mengambil 30 hari full Lebaran di Tanah Suci. Namun, PT Indo Citra Tamasya juga membuka paket awal Ramadan yang 9 hari. Boleh. Ya, umpama saya ini karena bisanya meninggalkan keluarga, bisanya hanya yang 9 hari, boleh. Pahalanya sama Bapak Ibu. Ya, barang siapa yang bisa umroh di bulan Ramadan, yang bisa melaksanakan itu, pahalanya sama. Walaupun hanya 9 hari. Yang penting, umroh di bulan Ramadan. Yaitu pahalanya sama dengan orang yang haji. Pahalanya besar. Ya. Atau ya, pahalanya, bandingannya sama dengan haji bersama Nabi. Itu ya, seperti itu. Jadi, saya mengajak agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktunya, rezekinya, ya, dan sebagainya untuk bekal Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu dipanggil oleh Allah. Ingat, kematian itu datangnya sewaktu-waktu. Ya. Tempo hari ada sahabat saya baru saja ketemu, tiba-tiba 2 hari kemudian sudah tidak ada. Ada saudara, ya, baru juga silaturahim, ya, ngobrol dan sebagainya. Tiba-tiba saya datang ke Jakarta sudah dipanggil lagi, kasih kabar katanya sudah meninggal. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian ini sebagai pengingat Bapak Ibu, ya, kita manfaatkan waktu kita, kesehatan kita, semua kehidupan kita manfaatkan untuk bisa mencari bekal ibadah, ya, mencari bekal untuk di akhirat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila mana ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu yang ingin minta didoakan, karena banyak sekali yang minta didoakan. Ya, saya menyarankan ya supaya ya disebut nama tempat tinggalnya, minimal tempat tinggalnya. Ya, jadi supaya bisa fokus saya dalam mendoakannya. Itu ya, seperti itu. Umpamanya Bapak Ibu umpama tinggalnya di daerah umpama Jawa Barat, ya monggo silahkan umpama dari Bandung apa ya. Jadi saya itu lebih fokus dalam mendoakannya. Itu ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.